datang di Smart One Podcast SMA 1 Really the One. Saya Airin Kirena yang akan menemani kalian pada episode spesial Idul Fitri kali ini. Di episode spesial kali ini, kita kedatangan Miranda Sahril nih. Pasti banyak dari kalian yang sudah kenal atau sering mendengar namanya. Kak Miranda ini dikenal dengan pribadi yang sangat aktif, terutama di dunia organisasi. Seperti yang kita ketahui, pada tahun ini 82 siswa-siswi SMA Negeri 1 Bengkulu Utara telah lulus SNBP ke beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dan Kak Miranda ini merupakan salah satu siswi yang lulus ke Institut Pertanian Bogor, atau yang biasa kita sebut dengan IPB University dengan jurusan Teknologi Produksi Ternak. Wah, keren banget ya Kak Miranda ini. Apalagi yang kita ketahui, IPB ini bukan universitas sembarangan loh. Di tahun 2025, IPB ini dinilai sebagai universitas unggulan di Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Dengan top 5 di Indonesia dan top 10 di Asia. Keren banget kan? Bukan universitas main-main nih. Jadi, hingga bisa diterima di IPB ini bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak cerita seru, tantangan, dan strategi yang Kak Miranda jalani hingga di titik ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ngobrol bareng Kak Miranda. Halo Kak Miranda. Halo Airin. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Miranda, boleh nggak ceritain apa sih persiapan yang udah Kakak lakuin hingga Kakak bisa lulus SNBP ke IPB ini? Lalu, ada nggak tips and trick yang Kakak bisa bagikan untuk para Sobat Smart One? Dan kenapa sih Kakak pilih IPB University ini dengan jurusan Teknologi Produksi Ternak? Oke, sebenarnya kakak itu bukan yang dari kecil, yang dari SMP gitu ya. Pengennya ke IPB gitu. Oh. Tapi karena kakak awalnya pengen jadi dokter. Jadi dokter nih? Iya, nggak kepikiran nih untuk ngambil peternakan gitu. Oh gitu. Jadi setiap ditanya dari kecil, nanti kamu pengen jadi apa? Cita-cita kamu apa? Pasti jawabnya Dokter? iya, aku pengen jadi dokter. Waduh. Gitu. Jadi rencana awalnya itu ambil kedokteran di Andalas. Andalas Unan ya? Unan, Padang. Karena kan Padang kan lebih dekat juga nih Iya, sama masih di Bengkulu Sumatera kan. Iya. Kebetulan ada sepupu kakak itu yang ambil kedokteran dan spesialisnya kemarin juga di Unan. Di Unan? Jadi awalnya udah fix nih, aku maunya ambil di Unan nanti. Kedokteran? Jadi seiring berjalannya waktu, ya namanya masih labil ya, Iya. seumuran kita. Jadi mulai nih berubah-ubah, mulai kelas 11 itu masih konsisten. Masih konsisten Setiap ditanya, kedokteran tuh? Iya, setiap ditanya mau jadi apa, aku mau jadi dokter, mau jadi dokter gitu. Mulai berubah di kelas 12. Di saat-saat mendekati SNBP itu mulai dengar-dengar kan tentang Unhan nih, yang sekolahnya gratis gitu, terus fasilitasnya juga dilengkapin semua gitu kan, udah tercukupi semua. Mulai udah tergiur nih, aduh aku pengen ambil kedokteran di Unhan aja deh, karena prospek karirnya juga bagus kan, jadi keren gitu, dokter militer. Iya dong. Dan gratis juga kan, siapa yang nggak mau. Udah persiapan, karena di Unhan itu ada tes fisik gitu. Jadi udah mulai private renang, udah nyiapin segala macam gitu, udah mulai les TOEFL gitu kan. Pokoknya udah fix, aku pengen Unhan gitu. Tapi sebulan kemudian berubah lagi. Iya, tapi tetap pengennya di kedokteran. Gitu. Masih konsisten di kedokteran, cuman ganti universitasnya aja yang beda gitu. Datanglah keser gitu kan, datang ke Bu Ayu, guru BK-nya. Bu, aku gak jadi pengen ambil Unhan, aku maunya di IPB aja. Oh, ini udah mulai ganti ke IPB ya? IPB, udah mulai nih, udah ganti IPB gitu kan. Jadi nanti aku mau coba pakai jalur ketua OSIS aja, karena di IPB kan ada jalur ketua OSIS tuh. Iya. Jadi aku pengennya ambil kedokteran di IPB aja. Ya walaupun baru beberapa angkatan untuk kedokterannya di IPB kan, tapi ya aku pengen coba. Karena aku tahu IPB itu bagus kan. Siapa yang nggak kenal IPB gitu top kan. loh. Iya, akhirnya sekitar bulan November ya mungkin. November apa Desember gitu, kakak lupa. 2024 tuh? Iya, sebelum SNBP. Itu masih konsisten di dokter. Tapi
nggak bohong juga kalau di hati kakak itu masih kepikiran, ini bener nggak ya pilihan aku sanggup nggak ya untuk jadi dokter. 4 tahun terus ditambah lagi koas 2 tahun, internship Iya. setahun, itu tuh bukan waktu yang cepet gitu Iya, loh. apalagi mau ambil spesialis kan. Karena kakak orangnya kompetitif kan, Iya. jadi selalu mikir nanti aku cukup nggak ya kalau cuman di dokter umum aja gitu. Nanti aku sanggup nggak ngejalanin 4 tahun ini, setelah 4 tahun, setelah koas 2 tahun aku mau kemana gitu. Pasti selalu bertanya-tanya, walaupun setiap ditanya ya kayak pede aja, Iya. aku mau ambil dokter gitu. Jadi ya selalu minta juga sih, ya Allah kalau emang ini jalannya ya yakinkan hati ini gitu loh. Karena 80% itu yakin, cuman masih ada keraguan juga gitu. Kakak ngerasa kakak tuh nggak hidup ketika milih itu. Ya cuman sekedar diomongan aja, pengen jadi dokter, tapi nggak ada semangat, nggak ada sesuatu yang buat kakak tuh serasa lebih hidup ketika memutuskan untuk milih menjadi dokter gitu. Jadi sekitar bulan Desember itu kebetulan ada sepupu kakak, aku manggilnya Abang En kan. Dia kebetulan alumni IPB juga. Jadi ketika dia pulang ke Arga Makmur, kakak tanya, "Bang, sebenarnya menurut Abang, Miranda itu bagusnya kemana?" Ya dia jawab kan, "Itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu mau nerusin usaha yang ada gitu, usaha orang tua, ya kamu ambil peternakan, kalau enggak tanian," gitu dia bilang kan. Nah di situ tuh kayak langsung di hati kakak, oke, aku ambil peternakan. Langsung ganti tuh. Iya, karena emang sebelumnya tuh ada kepikiran, cuman nggak diungkapin aja Oh, gitu gitu. loh. Pengen untuk dapetin itu, salah satu cara yang paling bagus ya, aku harus bisa belajar di IPB gitu. Makanya dari situ aku giat banget sih. Udah mulai persiapan gitu kan, nanti gimana kalau nggak lulus gitu, gimana kalau nggak dapet. Kakak lihat peluang juga sih waktu itu. Untungnya punya privilege kan sebagai ketua OSIS, ada jalur ketua OSIS nih di Iya, IPB. benar. Jadi punya satu nyawa lagi lah kalau nggak lulus di SNBP, bisa jalur ketua OSIS. jalur ketua OSIS kan. Nah makanya pas kakak lihat kuota di SNBP itu 56 orang untuk itunya di prodi yang kakak mau. Oh, yang nggak mau. Ya. Terus kalau untuk jalur ketua OSISnya itu 6 orang. Cuma 6 orang, seluruh iya. Indonesia itu. Oh. Nah makanya datang kan, nemuin Mem Roro dulu, izin Mem boleh nggak ambil SNBP dulu karena kuotanya gini-gini kan, dan masih jauh juga gitu pendaftaran SNBP dan juga pendaftaran ketua OSISnya itu jaraknya sekitar 2 bulanan. Lumayan gitu kan. juga ya. Dan syukurnya Mem Roro sebagai waka kurikulumnya juga ngizinin, Mendukung ya. ya. Nggak apa-apa kalau jarak pendaftarannya itu jauh gitu kan. Terus udah akhirnya fix ambil ternakan. Kalau untuk persiapan ya tadi, Iya, persiapan yang udah tips kak and lakukan. triknya. Mungkin sama aja ya persiapan yang harus kita siapkan ketika ingin mendaftar di universitas-universitas lain. Karena kan pasti yang dilihat itu nilai. Jadi kita harus siapin nilai yang bagus gitu loh. Berarti udah ngejar nilai kan? Iya, harus udah dari kelas 10 itu nilai kita harus stabil gitu loh, minimal stabil dan harus meningkat terus. Makanya kalau untuk trik khusus atau persiapan khusus gitu nggak ada sih. Ya intinya umum aja, kamu harus jaga nilai gitu. Kalau kakak emang dari dulu itu selalu les. Nah konsistennya itu les di Ganesha Operation. Oke, oh ya. Iya, di KO. Jadi nah gilanya lagi di kelas 12 ini kakak les di 3 tempat.
Waduh, sibuk banget itu pasti. Jadi misal nih pulang sekolah jam 2, Iya. ada les matematika dari jam 2 jam 3. Oke, datang les di tempat pertama dulu. Iya. Terus nanti dari jam 3 ke jam 4 ada les lagi di tempat kedua. Oke, pindah Lanjut. lagi. Iya. Terus ada les lagi dari jam 4 ke jam 5 gitu di tempat yang ketiga. Akhirnya ya bolak-balik kayak setrikaan gitu. Tapi ya enjoy aja. Nggak ada capek-capek atau gimana, ya capek pasti kan. Iya. Cuman kalau menurut kakak, kalau capek itu kita pikirin, kita bilang terus, "Duh aku capek, aduh aku capek," gitu. Ya capek terus gitu loh, jadi Iya. malas kan. Tapi kalau enjoy aja, hari ini aku ada les di 3 tempat. Oke, aku sini dulu, terus habis ini nanti ke sini gitu. Pokoknya sampai maghrib, bahkan sampai malam kakak itu les. Ada beberapa jadwal kelas malam gitu loh. Pokoknya dari pulang sekolah sampai dengan maghrib itu pasti ada les terus. Tuh demi ngejar nilai kan, Kak? Iya. Karena kan kita harus punya persiapan, bagi kelas 12 kan, Iya. ada persiapan untuk ujian gitu. Ya banyak yang harus dipersiapin gitu loh. Udah harus persiapan SNBT juga. Ya kita kan nggak pasti lulus di SNBP, jadi kita harus mulai Persiapan juga. persiapan di SNBT Iya. juga kan. Nah, makanya sejak kelas 12 kakak itu lesnya di beberapa tempat gitu, nggak cuma di satu tempat aja. Oh iya, mungkin kalau yang siswa eligible nih, tambahan dikit ya. Iya. Boleh. Dibutuhin triknya waktu pengen daftar aja sih. Pengen daftar ya? Iya, Gimana itu tuh, Kak? harus komunikasikan sama guru BK-nya gitu. Jadi kita lihat juga peluang kita di universitas yang kita inginkan itu seberapa, terus juga nilai kita mencukupi apa enggak, lihat kuotanya juga. Jadi nah di situ kita perlu koordinasi dengan guru BK-nya agar kita tuh nggak asal pilih aja, tapi peluangnya ya emang benar-benar menjanjikan gitu. Kalau peluangnya kecil ya jangan dipaksakan, coba cari cara lain dulu kalau emang benar-benar pengen jurusan yang itu gitu loh. Cuman itu aja sih kalau trik khususnya mungkin yang bagi siswa eligible yang untuk daftar SNBP. Oke. Kalau di SMP itu kakak lebih banyak belajar tentang gimana caranya untuk upgrade diri, gimana cara menumbuhkan kepercayaan diri di diri kakak gitu loh, gimana untuk menjadi sosok yang berani. Ya intinya kakak belajar dasarnya itu belajar banyaknya di SMP. Nah kalau di SMA ini eksekusinya, Iya. kita harus punya ide gitu loh, kita harus gimana sih caranya untuk buat sesuatu gitu, gimana sih caranya untuk meyakinkan orang-orang gitu, nggak disuap lagi, emang udah pure kita sendiri gitu. Iya. Kalau bapak ibunya kan ya mendukung aja, mensupport gitu, mengarahkan, tapi lebih banyaknya di diri kita, ya kita eksekusinya di SMA gitu, tapi belajar dasarnya di SMP seperti Oke. itu sih. Nah, ini nih yang menarik nih. Kak Miranda ini adalah penggagas dan perintis studio Smart One Podcast yang sedang kita dengarkan sekarang. Boleh dong, Kak, diceritain dari awal Kak bisa terpikir hingga akhirnya podcast ini bisa berjalan dan memberi manfaat untuk kita. Oke, waktu itu kan pas pemilihan ketua OSIS nih. Jadi kakak pengen punya proker yang masih bisa diwujudkan, seperti itu, masih memungkinkan, dan juga punya dampak positif bukan cuma untuk siswanya aja, tapi untuk SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Oke. juga. Pertama itu pasti karena perkembangan TI kan. Nah sekarang udah serba digitalisasi Iya, nih. bener sih. Jadi orang-orang kan pasti nyari apa-apa itu pakai gadgetnya kan. Iya, dengan Nyarinya di internet. Iya. Karena manusia sekarang butuh informasi itu yang langsung, cepat, dan akurat. Ya makanya agar nggak ketinggalan zaman, kakak
pengen buat studio podcast gitu, yang mana itu bisa menjadi wadah kreativitas bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Utara yang punya minat dan juga yang punya bakat di bidang ini, seperti itu. Jadi nanti kakak pikir studio podcast ini udah yang paling cocok nih untuk menjadi ajang promosi, edukasi, dan juga untuk menginformasikan seluruh agenda-agenda sekolah gitu. Jadi nanti pengurus-pengurusnya kita rekrut dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Pastinya kan ya bayangin aja, satu video pasti membutuhkan proses yang panjang. Iya, benar. Mulai dari syuting, editing, dan lain sebagainya kan, itu pasti perlu orang-orang yang terlatih gitu. Narasumbernya pun pasti orang-orang yang terlatih. Benar. Gitu. Nah, jadinya ketika mencalon menjadi ketua OSIS itu terpikirkan untuk menjadikan studio podcast ini sebagai program unggulan, yang mana nantinya bisa menjadi aset lah untuk SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Karena mungkin di Bengkulu Utara studio podcast waktu itu belum ada ya? Iya, belum SMA ada. SMA 1 ya, yang pertama kali. benar. Iya. Karena kan podcast wow juga kan. Ya, iya siapa dong. sih yang nggak mau tampil gitu? Siapa sih yang nganggap podcast itu nggak keren Iya, gitu kan? Jadi ya udahlah, kita coba buat studio podcast gitu. Nah, di sela-sela pembuatan studionya itu kakak contohin satu aja lah. Iya. Yang misal nempel lukisan gitu kan, backgroundnya itu ada satu dinding yang ini kan, itu lukisan-lukisannya dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Utara kan. Iya, karya-karya siswa-siswi itu kita tempel untuk jadi sesuatu yang wow gitu, yang menjadi warna lah di studio podcast Smartphone ini. Jadinya waktu itu ditempel satu-satu, dibantu Bu Marina juga, pembina OSISnya, dibantu Karisa, Elsie gitu kan, beberapa pengurus OSIS pada bantu gitu. Jadi ditempel satu-satu, awalnya itu ditempel pakai double tape, ditempel nih satu-satu, udah jadi. Nah, besoknya pas masuk ke ruang podcast lagi, ternyata lemnya nggak kuat, runtuh semua ya. Iya, runtuh, emang benar-benar runtuh semua gitu. Yaudah, ngulang lagi, beli lem yang baru lagi, akhirnya kita nggak pakai double tape lagi gitu kan, ditempel lagi satu-satu. Oke, udah selesai. Besoknya pas masuk lagi masih juga ada runtuh setengah lagi yang runtuh. Iya, akhirnya ditempel ulang lagi, diperbanyak lemnya gitu kan, dan finally ya sampai sekarang masih tahan gitu, nggak runtuh lagi. Iya. Ini susah banget loh, lama loh nempelin satu-satunya, mana runtuh terus kan. Waduh, ini banyak banget loh. Untungnya banyak bantuan dan juga berkat partisipasi anak-anak OSIS juga lah, dan juga pembina OSIS gitu kan, rela bantuin sampai sore, nempelin satu-satu, pokoknya bersihin ruangan. Emang itu hal yang luar biasa lah, yang kakak syukurin gitu loh sebagai ketua OSIS yang saat itu program kerja unggulannya bisa banyak yang dukung gitu, banyak yang suka gitu kan. Nah, tentunya sebagai penggagas dan perintis, itu semua tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya koordinasi dengan pembina OSIS dan juga waka kesiswaannya gitu kan. Nah, untuk itu kakak sangat berterima kasih lah, karena tanpa izin pembina OSIS dan juga waka kesiswaannya Mem Tina, ya studio ini tuh nggak akan bisa terwujudkan. Tanpa izin mereka itu nggak akan bisa berjalan dan kita nikmatin sampai saat sekarang ini gitu loh. Iya, makanya alhamdulillah banget. Kakak bilang tadi kan banyak yang dukung, banyak yang support gitu, seperti itu. Ya walaupun banyak adalah pasti
pasti suka dukanya kan. Iya. Tapi banyak serunya juga. Seru juga. Iya, lama nih baru udah nih beli mic yang ini kan. Ternyata nggak cocok, nggak bisa pakai mic yang ini gitu. Udah ganti lagi. Ganti mic lagi. Iya. Oke. Terus beli alat ini nggak cocok, beli lagi. Udah diganti nggak cocok juga, beli lagi. Gitu. Pokoknya banyak lah. Nggak semudah yang dibayangkan sebenarnya, tapi itu yang buat kenangan tersendiri di diri kakak gitu, buat pengalaman baru, pengalaman yang sangat berharga gitulah. Oke. Ternyata menjadi perintis itu bukan cuma hanya butuh ide dan semangat ya kak, tapi juga butuh tenaga, komitmen, dan waktu yang besar. Ngomongin soal perjuangan, pasti ada nih orang-orang terdekat yang selalu mendukung kakak. Seberapa besar sih peran keluarga dalam perjalanan kakak ini? Pernah nggak sih ada momen di mana mereka benar-benar menjadi penyemangat utama untuk kakak? Kalau dibilang dukungan kayaknya kurang cocok ya. Lebih cocok dibilang sebagai perjuangan. Oh iya. Iya, perjuangan orang tua aku dalam support pendidikan itu wow banget. Jadi kakak tinggalnya di desa nih. Iya. Jadi kan rata-rata mindsetnya orang desa itu dah nggak yang terlalu mementingkan pendidikan kan. Iya, yang penting sekolah aja udah. Kamu lulus SMA aja udah syukur gitu. Tapi beruntungnya aku itu punya ibu yang mindsetnya terbuka, mindsetnya luas tentang pendidikan gitu. Jadi kakak TK-nya di Lais. Nah, Lais itu jaraknya sekitar 10 menitan dari rumah. Di rumah kakak? Iya. Nah, jadi diantar nih tiap pagi, diantar terus ditungguin sampai pulang gitu. Emang bener-bener se-effort itu ibu aku biar aku tuh bisa jadi kayak orang-orang gitu loh. Dia mikirnya kamu tuh harus beda dari orang-orang walaupun kita tinggal di dusun gitu. Iya, benar. Dan kakak juga walaupun tinggal di desa diajarinnya sehari-hari itu pakai bahasa Bengkulu. Makanya Bengkulu. sampai sekarang kalau di rumah itu ngomongnya pakai bahasa Bengkulu, sama keluarga juga, dan orang-orang yang kenal kakak dari kecil juga pasti ngomongnya pakai bahasa Bengkulu gitu sama kakak. Terus mungkin kakak itu orangnya juga kompetitif dari kecil. Jadi pernah waktu itu di TK ada lomba Kartini. Nah, kakak itu kalah tapi pengen piala. Terus gimana tuh? Jadi ya aku nangis dong. Ya, gimana? Kalah kok pengen piala? Bener. Mana bisa kan? Ya jadi aku nangis. Mungkin sekitar 1 jam ya. Aku nangis, diliatin ibu aku. Lama ya 1 jam. Aku nangis, pokoknya aku mau piala. Aku mau piala gitu. Ya, orang nggak menang gimana mau bawa piala kan? Iya benar. Akhirnya ibu aku nelpon nih ayahku yang saat itu di Korea. Karena ayahku kan TKI dari aku umur 7 bulan sampai dengan umur 5 jalan 6 tahun gitu. Nah, ditelepon nih sama ibu aku kan. Akhirnya dibilang lah sama ayahku tuh udah beliin aja piala. Mungkin dapat piala. Iya, biar nanti bisa ditunjukin sama teman-teman di rumah kan kalau aku menang gitu. Ada mah piala beli. Nah, dan ternyata di Lais ini nggak ada yang jual piala gitu, Ren. Jadi gimana tuh? Jadi akhirnya aku cuman beli itu aja, papan tulis. Papan tulis. Iya, untuk hadiahnya. Jadi ceritalah itu. Kalau tadi aku menang, aku dapat papan tulis. Padahal mah beli. Gak apa-apa sih. Iya, karena ya aku kan masih di sana kan. Dari aku bayi sampai udah mau masuk SD gitu. Di sana? Di Korea. Ya aku nggak tahu kan, pernah lihat. Terus singkat cerita, pas aku udah mau masuk SD, ayah aku itu pulang dan ketika jemput di bandara, wih keren nih bos. Ayah aku lo putih dulu, putih. Kurus. Dari Korea dong. Iya, dari Korea kan. Jadi putih gitu, ganteng lah lumayan. Iya. Jadi
Pas dia ngedeket pengen gendong aku nggak mau, aku lari, aku kan nggak kenal. Karena pas kecil nggak pernah lihat. Iya, kan dulu Belum nggak ingat. yang belum ada video call gitu ya. Oh iya. Masih cuman Teknologinya belum handphone gitu. buka tutup gitu. Jadi cuman ya nelpon, dengar suara aja, nggak tahu orangnya yang mana. Akhirnya aku nggak mau, aku nangis terus kan setiap mau dideketin. Nah terus setelah 3 harian ayahku di rumah, aku tanyalah sama ibu aku, Bu, kok orang itu nggak balik-balik ya? Kok orang itu nggak pergi-pergi dari rumah kita gitu? Ya gimana mau pergi dia bapakku kan? Ya akhirnya pelan-pelan udah mulai ngerti gitu kan. Itu tuh ayah kamu bilangin gitu. Ya kan aku nggak tahu dari juga anak bayi kecil. ditinggal iya. Nah dulu tuh cerita dulu nih tentang ayah aku. Ya nggak apa-apa. Terus dia tuh ibu aku bilang ayah aku tuh pergi kalau lagi ayah aku tuh pergi pas aku umur 7 bulanan kalau nggak salah. Masih ya, bayi 7 dong ya? bulanan, iya 7 bulanan yang baru bisa duduk gitu loh. Jadi aku sebelum ayah aku pergi, aku disuruh foto dulu, untuk dibawa nanti Bawa sama ke ayah ke Korea. sana. Ya makanya pas ayah pulang aku udah mau masuk SD, ya nggak kenal gitu, nggak tahu, nggak pernah lihat mukanya kan. Nah singkat cerita balik lagi nih, aku udah mau masuk SD kan. Karena TK-nya tuh di Lais, ya kan teman-teman aku banyak di Lais. Iya. Aku nggak mau dari desa karena aku nggak punya temen di situ. Teman-teman aku banyak di Lais kan. Jadi akhirnya SD-nya di Lais lagi. Guys lagi. Iya, dan itu pagi diantar, siang dijemput gitu. Bolak-balik terus gitu ya? Iya, bolak-balik ibu aku nganterinnya. Saking pengen anaknya ini tadi dapat pendidikan yang bagus gitu loh. Saking pengen anaknya ini pintar gitu, bisa kayak orang-orang gitu kan. Jadi dari SD aku juga udah mulai dilesin, les bahasa Inggris, les matematika gitu. Kelas 3 SD itu aku pertama kali les di Prisma yang di bawah Dwi Guna. Iya, tahu. Iya. Jadi paginya diantar, siangnya dijemput, terus nanti sorenya diantar lagi ke Arga Makmur. Iya, les. Arga Makmur ke rumah aku kan sekitar 20 sampai 25 menitan. Jauh banget ya? Iya, dan ibu aku tuh rela untuk bolak-balik nganterin gitu. Demi pendidikan ya? Jadi emang dari awal, dari kecil itu emang diusahain banget kalau soal pendidikan gitu. Nah terus setelah 1 tahun di Prisma itu nggak lagi, tapi gurunya yang dipanggil untuk private di rumah gitu. Iya. Terus 1 tahun juga ketika aku masuk kelas 6 kalau nggak salah ya. Masuk kelas 6 itu lesnya udah di GO. Nah, udah mulai les di GO kan. GO kan pulangnya jam 6 nih. Jadi emang ibu aku tuh nganter terus kayak ke pasar gitu, keliling kan sampai aku pulang. Iya, mau pulang kan juga tanggung kan. Jauh. Jauh, capek aja nanti jalan. Jadi sampai jam 6 itu benar-benar ditungguin lagi, diantar ya sampai pulang. Jadi karena jarak GO ke rumah kakak itu lumayan ya, hampir setengah jam, pastinya maghrib selalu di jalan dong. Iya. Keluarnya jam 6, pasti di sekitar Gunung Selan gitu, baru sampai Gunung Selan udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gelap ya? Iya, udah azan. Jadi semenjak aku kelas 6 udah mulai di GO dan juga masih nih diantar jemput awal-awalnya kan, walaupun ya aku nggak ada temen kan dari itu, dari desa aku ataupun dari sekolah aku, ya jauh banget orang lain mau les di GO gitu. Iya. Ya jarang banget orang-orang yang sadar akan hal itu gitu kan. Bener. Tapi bersyukurnya ibu aku udah sadar dari awal gitu tentang pentingnya pendidikan. Jadi emang benar-benar
Ya rela lah dianterin pulang maghrib gitu, pulang malam walaupun capek. Terus karena kakak udah bisa bawa motor itu dari kelas 4 SD. 4 SD? Iya, 4 SD. Waduh. Kelas 4 itu diajarin bawa motor, dan kelas 6 itu udah diajarin bawa mobil. Kelas 6? Ya, ya namanya orang desa kan. Iya. Ya, gas-gas aja. Iya. Berani-berani aja gitu. Ya, setelah beberapa lama masih diantar jemput ke GO, akhirnya kakak bawa motor sendiri nih ke GO kan. Kelas berapa tuh, Kak? Kelas 6. Kelas 6 SD? Iya, jadi pulang maghrib sendirian, Bawa lewatin sawangan gitu, kebun-kebun orang, lewatin hutan kan. Ya, bisa aja. Orang-orang desa nih Pemberani banget, pada pemberani. gas-gas Iya, aja lah pokoknya. mentalnya udah kuat banget. Heeh. Nah, akhirnya setelah lulus SD, singkat cerita, kakak itu daftar di SMA lagi. Di SMP 1. SMP 1 di Bengkulu Utara. Nah, iya, karena emang dari awalnya udah dibekalin sama ibu gitu kan, biar lebih kenal orang-orang ya, karena dia sekolahin aku di LAIS itu juga katanya biar kenal orang-orang gitu, biar tahu orang-orang baru. Nah, akhirnya aku pun bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di SMP 1 kan. Tempat baru. Iya, walaupun nggak ada teman-teman aku dari SD, orang-orang kan pada punya teman nih dari SD sekitar sana kan. Jadi dia udah punya teman lama gitu. Lah aku sendirian dari LAIS, nggak ada teman. Jadi ya udah diam-diam aja. Tapi beruntungnya karena kakak itu orangnya nggak bisa diem. Jadi selalu pengen ngomong aja gitu kan. Ya akhirnya hari pertama ospek, apa ya namanya, PLS ya? MPLS ya. MPLS. Hari pertama PLS ya, untungnya udah dapet temen. Langsung dapat teman ya. Iya, karena mudah beradaptasi ini tadi. Nah, akhirnya mulailah belajar di SMP 1 kan, dan mulai daftar jadi pengurus OSIS juga. Dan alhamdulillahnya kepilih nih jadi ketua OSIS di SMP 1 kan. Nah, di situ mulai kakak untuk belajar lebih banyak hal lagi yang sebelumnya nggak pernah kakak coba gitu. Dan kayak yang kakak bilang tadi, orang tua kakak itu selalu support apapun itu. Jadi pokoknya kalau tentang akademik dia pasti selalu support. Bu, aku pengen les di sini, tapi biayanya segini-gini gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, les aja. Pasti diusahain. Di saat orang-orang di desa yang anak-anaknya seumuran kakak itu udah diajarin untuk ngepel, nyuci piring, nyapu gitu kan. Tapi bu aku enggak. Udah. Dia masih fokus pendidikan ya. Iya, yang penting kamu belajar aja. Iya. Yang lain udah nggak usah pikir. Dan dia pun pasti selalu bilang kayak tugas kamu itu belajar, dia bilang gitu. Untuk biaya dan yang lainnya itu biar jadi urusan ibu sama ayah, dia bilang gitu kan. Ya makanya aku tuh bisa gitu untuk fokus, karena kan aku nggak dibebanin sama kerjaan rumah, aku nggak dibebanin sama yang lainnya. Udah, pokoknya kamu fokus belajar aja gitu, yang lainnya biar diusahain. Iya. Nah, akhirnya ketika aku masuk SMA itu aku lebih fokus lagi di akademik, karena sebelumnya kan aku ambil ekstrakurikuler di SMP itu non akademik kan ya, poli. Nah, karena di SMA aku udah ngerasanya waktu itu kan pengen jadi dokter, jadi aku ngerasa ya kalau mau jadi dokter aku harus tahu prioritasnya yang mana gitu loh. Kalau pengen jadi atlet ya udah fokusin, kalau pengen jadi dokter ya udah prioritasnya apa gitu loh. Jadi semenjak itu semenjak SMA udah kakak tuh cuman itu aja, les gitu, fokusnya di akademik aja gitu kan. Dan ya
ayah sama ibu tuh selalu support tentang itu. Tapi pernah kakak bilang kalau aku pengen les biola, pengen les piano gitu Les kan. piano, alat musik ya? Tapi nggak Seni. boleh. Iya. Kenapa Jadi tuh Kak? emang dibilangnya kamu maunya fokusnya kemana? Kamu mau jadi apa? Kalau emang mau jadi kayak musisi gitu kan, ya udah fokusnya satu-satu gitu. Tapi kalau mau jadi ini, kamu nggak perlu itu, dibilangin gitu kan. Yaudah akhirnya aku nggak les biola, nggak les musik nih, nggak akan di ACC gitu loh kalau yang nggak berhubungan sama pelajaran. Tapi Iya. sekalinya dibilang aku pengen les ini, oke, les ACC. Asal kamu kuat, asal kamu sanggup, dan asal kamu mau, pasti oke-oke aja gitu. Dan emang nggak ada dipaksain, kamu harus les ini, kamu harus les itu, tuh nggak ada. Memang kemauan kakak Iya. berarti ya? Emang akunya yang mau gitu. Aku maunya les di sini, dan emang sama sekali nggak pernah sekalipun maksa dan bukan ngarahin sih, dan ngomongin kamu harus jadi ini, harus jadi itu, nggak ada. Pokoknya dia selalu support apapun pilihan aku selagi itu baik gitu. Pokoknya pasti akan selalu diusahakan. Nah akhirnya yang bikin kakak semangat juga itu karena senang aja ngelihat kan ayah dari itu nih, dari kakak baru lulus SMP, ayah stroke kan, sakit kan. Jadi setiap hari itu ya kebanyakan duduk di teras gitu. Nah, kalau senang aja kalau lagi ambil raport gitu kan, pasti belum turun nih dari motor, masih di jalan, masih di motor gitu. Masih motor? Iya, tapi udah bilang, ayah aku juara 1 gitu, Oh, ayah aku gitu. juara umum, ayah aku menang gitu. Pasti ya senang aja. Itu yang bikin kakak tuh semangat untuk selalu jadi yang pertama Oke. gitu. Demi orang tua ya Kak? Iya, karena pas ngeliat ayah sama ibu itu nangis karena bangga gitu kan. Iya. Aduh, Sedih ya kalau udah bahas keluarga ini. itu sih yang bikin semangat terus untuk selalu jadi yang pertama, terus Iya. selalu ngasih yang terbaik gitu kan. Nah, ya karena mungkin ayah aku tuh selalu cengeng gitu ya kalau tentang anaknya. Ya aku dirayain ulang tahunnya aja dia nangis. Terharu ya? Iya, apalagi pokoknya kalau aku menang apa gimana gitu, Bangga banget pasti dia. dia pasti dia selalu nangis gitu loh. Mbak selalu bilang, duh, pinter banget ayah, anak ayah, dia bilang gitu, cantik banget anak ayah gitu kan. Mbak selalu bilang gitu. Makanya aku senang aja ngeliat ayah aku nangis karena bangga gitu. Jadi ibu aku yang terharu gitu Iya. kan. Jadi selalu kau usahain ya? Iya. Selalu Kemarin pas lulus SNBP juga ayah nangis loh. bangga ya? Iya, kayak teriak kan, meluk ayah di teras gitu. Ayah aku lulus gitu kan. Nangis dia. Gimana kan nangis, orang bangga banget gitu. Iya. Makanya itu yang aduh, Gak apa-apa. itu yang memotivasi kakak tuh untuk selalu memberikan sesuatu gitu loh. Jadi pasti selalu teriak-teriak, ayah aku menang, ayah aku juara umum. Pasti baru apa-apa kalau misalkan dapat hadiah gitu kan, Iya. jawab pertanyaan gitu, aku nggak akan buka di sana. Aku pasti bakalan Bukanya buka sama di ayah. rumah. Ya, bukanya sama ayah sama ibu gitu. Mau nunjukin dulu, aku dapat ini tadi, aku dapat uang karena jawab pertanyaan kan, aku dapat hadiah Iya. karena bisa jawab ini tadi kan, banyak nanya. Aku suka cerita gitu. Nah kalau untuk kuliah nih, ayah sama ibu tuh agak bukan beda pendapat sih, agak berbeda maunya gitu. Ayah itu maunya ya udah kamu keluarnya kuliahnya
di luar aja gitu, biar ketemu sama orang-orang, biar nanti bisa dapat ide gitu, pasti Iya. muncul sendiri gimana nanti caranya untuk sukses gitu kan, kalau Lebih ketemu berkembang, orang-orang. Iya, untuk lebih berkembang. Ayah pengennya udah keluar aja. Tapi kalau ibu karena anak tunggal juga tadi kan, jadi dia pengennya deket-deket. Deket aja, nggak bisa Iya, jauh. jangan jauh-jauh. Tapi aku maunya jauh. Ya udah, karena ambilnya tadi peternakan juga kan, aku tetap kekeh maunya di IPB. Ya, karena di situ aku bisa berkembang gitu loh. Aku yakin bersama IPB tuh aku bisa sukses gitu. Oke. Insya Allah ya. Semoga lah, pasti Iya. bisa. Nah terus akhirnya ya udah diizinin. Ya kayak kakak yang bilang tadi, pokoknya selalu support apapun itu pilihan kakak, pasti selalu support. Apalagi kalau tentang pendidikan gitu, nggak ada ngekang apapun itu, nggak ada larangan. Pokoknya selagi itu tentang pendidikan pasti akan selalu diusahain. Selalu bilang gitu, pokoknya kamu belajar aja, kamu fokus belajar aja. Terus mikir yang lain-lain ya. Fokus Yang belajar. urusan yang lainnya biar jadi urusan ayah sama ibu gitu loh. Kayak aku bersyukur dan di rumah itu bisa dihitung jari lah ya berapa kali kakak tuh megang sapu. Karena ya nggak pernah dipaksain ini tadi, walaupun tinggalnya di desa gitu kan, tapi udah prioritas orang tua kakak itu yang penting kamu belajar aja gitu, yang penting kamu belajarnya yang benar aja, fokus belajar gitu. Yang lain udah, kalau nggak mau nyapu rumah nggak apa-apa, kalau nggak mau nyuci piring nggak apa-apa gitu, asalkan kamu rajin belajar aja. Udah sih. Bersyukur banget ya punya keluarga Ya, yang selalu bersyukurnya suportif. bersyukur punya orang tua yang sudah menyiapkan segalanya Iya, gitu, mindsetnya yang sudah berpikir luas ke depan. mindset yang luas tentang pendidikan. Nah, selain perjuangan dari orang tua kakak sendiri, kakak juga beruntung ketika punya banyak orang yang selalu support kakak. Orang-orang di sekitar kakak itu selalu support, selalu bantu apapun itu, terutama Sar dan Bu Dewi juga ya. Pokoknya apapun masalahnya pasti direpotin Sar dan Larinya Bu ke sana. Dewi juga, iya, ngerepotin mereka juga gitu loh. Dan ya banyak hal yang kakak dapat dari mereka juga sih, orang-orang di sekitar kakak itu bukan cuma sekedar support aja, tapi emang kakak ngerasanya kayak dianggap sebagai anak lah gitu. Sebagai anak sendiri. Iya, benar-benar tulus gitu loh, selalu ngebantuin, selalu Diarahin. iya, diarahin apapun yang kakak ceritain gitu. Kayak pas pemilihan ketua OSIS kemarin sampai nangis loh. Kalau kan nangisnya ke rumah itu, Bu Dewi. Iya, ke rumah Bu Dewi itu. Baru sampai teras itu udah nangis. Kenapa tuh? Bu, aku nggak kuat gitu, aku nggak bisa, nggak sanggup lagi. Tapi ya selalu ditenangin gitu kan, selalu dikasih solusi. Pokoknya selalu dibantu lah. Ya kakak selain punya orang tua yang udah menyiapkan segalanya, kakak juga beruntung punya orang-orang yang di sekitar kakak itu yang baik-baik banget gitu loh. Bukan sekedar aja, tapi emang udah kayak keluarga aja gitu sendiri. loh. Udah kayak keluarga sendiri. Maka dari itu yang selalu bantu, yang selalu ngarahin, bapak ibu guru juga kan. Banyak lah orang-orang baik yang ada di sekitar kakak itu, yang buat kakak itu ngerasa beruntung juga. Walaupun kadang insecure kan, teman-teman pada cantik gitu, kadang mikir kenapa aku nggak cantik itu. Tapi kadang mikir juga, ya walaupun aku nggak secantik mereka, seenggaknya aku punya orang tua yang udah menyiapkan segalanya untuk anaknya gitu. Itu yang paling disyukuri ya. Seenggaknya aku selalu punya orang-orang yang baik yang berada di sekeliling aku. Gitu. Terakhir nih Kak, untuk adik-adik kakak yang kelas 10 dan kelas 11 yang ingin mengikuti jejak sukses kakak, ada nggak sih tips and trik dari kakak?
tips and trick. Ya, intinya harus rajin-rajin belajar lah ya. Rajin belajar. Jangan cuman ngandelin hoki-hokian doang. Jangan selalu berpikir hoki-hokian aja ya. Iya, karena nggak ada kesuksesan yang didapat dengan cara instan seperti itu. Jadi kalau usaha kita maksimal, usaha kita juga nggak setengah-setengah, insya Allah hasilnya pun nggak akan sia-sia. Gitu. Pasti hasilnya akan sesuai lah dengan harapan kita. Iya. Jadi jangan cuman ngandalin hoki-hokian doang. Orang-orang tuh nanti nggak akan nanya loh, hari ini kamu udah dapat keberuntungan belum? Dalam 1 tahun ini udah berapa keberuntungan yang kamu dapat? Itu nggak akan ditanya. Yang orang tanya apa? Yang orang tanya buktinya. Iya. Itu dari nilai kamu, terus dari skill kamu, apa aja yang bisa kamu lakuin gitu. Benar. Itu akan dibuktikan dari apa yang kamu miliki, apa yang ada dalam diri kamu yang bisa membuat kamu itu setara dengan yang lainnya, bisa buat kamu bersaing dengan yang lainnya gitu. Karena kakak udah ngalamin usaha yang kalau kita tuh setengah-setengah gitu loh. Jadi waktu itu pernah kakak ikut pertukaran pelajar. Dan emang nggak seniat itu. Cuman setengah-setengah ya? Iya. Jadi ya cuman sekedar aja deh, waktu disuruh buat ini ya buat itu, buat kan. Terus dibuat esai ya dibuat. Ya karena usahanya setengah-setengah tadi kakak nggak dapet. Akhirnya waktu itu kakak nggak lihat tenggat waktunya. Misalkan 16 Juni nih terakhir. Nah, kakak baru mau ngumpulin tuh di tanggal 19. Telat berarti ya? Iya, telat. Karena memang setengah-setengah gitu, iya, nggak full mau fokus ke sana. Nggak ada semangat. Aduh, aku harus dapetin ini. Iya. Aku harus berusaha biar bisa masuk jadi salah satu delegasinya gitu kan. Yang enggak, waktu itu cuma sekedar aja. Disuruh buat ini lagi, disuruh buat ini lagi. Tapi tetap dilakuin aja gitu kan. Cuman nggak yang maksimal gitu loh. Nggak ngelakuin hal yang sesungguhnya, cuman setengah-setengah aja, setengah hati lah bisa bilang gitu kan. Dan ya bisa dibuktikan hasilnya nggak sesuai. Nah, lain halnya saat itu kakak ada lomba speech. Nah, ada 2 tema nih, tapi karena saat itu lihat hadiahnya besar, lumayan kan. Oke, aku usahain. Walaupun susah kan, pidato bahasa Inggris gitu, dengan 2 tema lagi. 2 tema, jadi kan ngapain 2 itu? 2 tema. Tapi walaupun susah, walaupun nggak terbiasa, tetap diusahain. Dibantu juga kan, buat teksnya, buat ngehapalinnya gitu. Walaupun ya capek, susah gitu, tapi aku tuh pengen gitu tadi. Aku usahanya nggak yang setengah-setengah. Iya, semangat ya. Iya, semangat ini tadi karena hadiahnya besar. Ya, semangat kan, itu. Iya. Makanya emang bener-bener tuh berhari-hari buat itu, ngapalin itu, latihan nanti nyampain speech-nya itu gimana gitu kan. Ya, alhamdulillahnya waktu itu juara. Alhamdulillah. Iya, makanya langsung nih pulang-pulang, ayah aku juara gitu. Bangga banget lah. Iya, ibu aku dapat berapa ya waktu itu? Lumayan lah hadiahnya. Iya. Gitu. Makanya kakak bilang asal usahanya nggak setengah-setengah, pasti hasilnya pun nggak akan sia-sia. Hasilnya pasti bakalan sesuai dengan harapan kita. Itu tergantung kita sendiri sih. Jadi untuk adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11, jangan terbawa arus lah, jangan terlena gitu loh. Kan banyak tuh mikir kan, aku masih kelas 10, aku masih kelas 11, masih lama ini, masih 2 dan 1 tahun lagi kan. Santai-santai masih bodo amat lah gitu maksudnya. Kayak nggak peduli gitu kan. Ya padahal 1 sampai 2 tahun itu nggak lama loh. Tahu-tahu udah kelas 12 aja, tahu-tahu udah
Iya, pendaftaran SNBP aja. Tahu-tahu udah mau ujian aja. Iya. Jadi ya jangan terlalu ke bawah arus gitu. Kalau temen-temennya nggak belajar, main-main gitu, ya kita harus tahu prioritas kita itu apa. Prioritas kita kan belajar. Jadi ya serius waktu belajar, jangan main-main. Karena kita punya target. Iya. Kita ngejar waktu, bukan waktu yang nungguin kita. Jadi emang benar-benar harus diperhatikan sih, harus bisa mulai manajemen waktu. Jangan sampai nanti kamu terlambat, kamu nyesel waktu teman-teman kamu udah lulus di PTN yang dia inginkan, tapi kamu belum mulai apa-apa, baru mau mulai, bingung mau mulai dari mana. Jangan sampai kayak gitu saat teman-teman kamu udah kuliah, udah jadi apa, kamu masih belum tahu arahnya kemana, kamu masih nganggur. Ya, kamu harus tahu prioritas kamu itu apa, jangan sampai ke bawah arus. Ya emang sih di umur kita sekarang pastinya pengen banyak-banyak jalan-jalannya gitu. Iya. Kan dikit-dikit tiap sore ngebang yuk, motoran yuk, Iya. alun-alun gitu. Bener, Ya, siapa bener. sih yang nggak mau? Ya kakak dulu juga gitu, pasti selalu nanti nongkrong yuk pulang sekolah gini. Ya aku jawab, aku nggak bisa, aku ada les. Ya gimana tiap hari udah ada Padat ya, jadwalnya. padat sama les. Iya. Kamu les terus. Kapan kamu mainnya? Ya, kalau kamu mau ngajakin aku main, tunggu aku free gitu. Ya aku nggak mau. Ya bisa aja sih kakak skip kelas gitu Iya, kan. tapi rugi dong. Iya, mikir lagi. Aku les di sini tuh dibayar, orang Iya. tua aku bayar gitu loh. Udah susah-susah bayar, masa aku skip kelas terus? Bener. Ya jadi jangan cuman karena kamu ngikutin teman-teman kamu, gara-gara teman-teman kamu nggak belajar, kamu ikut nggak belajar. Gara-gara temen kamu nggak les, kamu juga nggak mulai-mulai les. Ya kalau nungguin temen terus, kamu nggak akan mulai-mulai Bener, lesnya. Sama kayak kalau kamu pengen jalan-jalan udah nyiapin segala hal tapi nggak punya teman, nggak jadi dong. Iya. Nggak jadi kamu perginya, kabur aja dulu. Jadi ya udah, jangan semua itu bergantung sama teman, jangan sama nungguin teman. Nanti kamu juga pasti bakal ketemu teman yang baru, mungkin lebih baik gitu di tempat les atau di tempat belajar kamu. Jadi jangan apa-apa itu ngikutin teman dan berlindung di balik kata setia kawan. Setia kawan. Iya, kalau kau teman ngajak ke kantin terus kita nggak mau, nggak setia kawan kamu. Waduh, Masa mau setia ngikutin kawan terus? apaan ya kayak gitu ya, Rin? Ya, Malah membawa ke yang buruk-buruk. iya, jangan cuman karena alibi setia kawan, ya kamu harus tegas sama diri kamu harus tegas sama teman-teman kamu. Aku sekarang udah bukan itu lagi, boy. Aku sekarang fokusnya udah masa depan, bukan kesenangan lagi. Iya. Aduh, gitu. Ya, kamu harus ngontrol diri kamu sih. Ya kuncinya di diri kamu. Kalau kamu mau belajar, ya kamu harus mulai. Jangan apa-apa itu ngikutin arus gitu. Kalau teman kamu sana, kamu ngikutin sana juga, ya jangan. Dan juga yang terpenting itu kita harus tahu dulu kita cara belajarnya itu gimana. Nah, kalau kakak sendiri, kakak itu tipe orang yang kalau belajar itu harus ada yang ngajarin. Harus ada yang ngajarin. Iya, jadi kalau Nggak bisa belajar ngajar sendiri, iya, kalau belajar sendiri itu males. Kalau belajar sendiri itu pasti susah fokusnya. Jadi karena kakak nggak bisa belajar sendiri, makanya kakak rajin les. Jadi kakak belajarnya cuma di tempat les aja, karena di rumah kakak nggak akan belajar lagi. Kalau sendiri. Kakak cuma belajar buka buku di rumah itu kalau lagi ulangan. Ya kalau lagi ulangan aja sih. Ulangan aja. Iya, selebihnya nggak akan, karena kakak nggak bisa kalau belajar sendiri. Makanya rajin les. Tapi di tempat les, ya emang kakak benar-benar belajar gitu, bukan nggak main-main. Iya, nggak main-main. Kalau guru, pokoknya kalau mbaknya udah ngejelasin, gurunya udah ngejelasin, itu handphonenya diletak. Oke. Ya, sampai nanti ya untuk ngusir kejenuhan ya, sesekali bercanda nggak apa-apa lah, tapi nggak yang dari awal sampai akhir gitu main handphone terus, nggak.
Jadi kalau kakak udah dapat poinnya, udah ngerti apa yang dijelasin gitu, udah kakak bisa bercanda sama teman-teman yang lainnya, Oh, kadang gitu. main-main gitu kan. Iya. Dan nggak bohong juga sih, selama banyak les gitu pasti ada rasa bosan, rasa jenuh gitu kan. Ya sesekali kakak skip kelas kalau lagi capek. Ya, orang full banget. Iya, makanya Heeh. ya udah skip kelas aja, tapi nggak yang keterusan gitu. Oh, gitu. Ada teman kakak yang setahun itu mungkin bisa dihitung jari lah ya berapa kali dia Rugi masuk. lah kalau gitu. Iya, makanya sayang rugi orang banget tuanya. kan. Iya, makanya kita dari sekarang itu udah mulai harus sadar kalau bukan tentang diri kita sendiri aja, tapi ada orang yang selalu menantikan kesuksesan kita, yaitu orang Bener, tua bener kita banget. gitu. Ya makanya jangan cuman karena kamu terlena, kamu masih nganggap kamu lulus dari SMA ini masih lama gitu. Padahal itu tuh nggak lama loh, itu sebentar. Jadi kalau kamu terlena, udahlah, itu kemungkinan besar kamu bakal nyesel nanti di akhirnya. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, intinya jangan cuman apa-apa itu karena ikut teman. Ya kalau temen kamu nggak mau belajar, yaudah kamu mulai aja, start duluan Iya. aja, Nggak usah aku ngikut duluan bos terus ya. gitu. Iya, ya aku nggak bisa nungguin kamu gitu, karena aku juga mau ngejar masa depan aku punya impian gitu. Bukan Bener. cuman berleha-leha sekarang nungguin dari libur ke libur lagi. Iya. Itu ya nggak banget lah pokoknya. Intinya kamu harus sadar, kamu harus ngontrol diri kamu, dan kamu harus tahu prioritas kamu itu apa. Dan selalu ingat kalau sekarang itu bukan cuman untuk sekedar main-main, tapi udah masuk ke tahap yang menentukan masa depan kamu. Benar. Seperti itu. Udah bukan waktunya lagi kamu untuk main-main. Sesekali ya kalau kamu bosan boleh nongkrong apa gimana gitu. Kakak kalau capek nangis loh. Nice. Iya, kayak waktu di Pare kan. Wah, itu lebih gong lagi pas ke kampung Inggris itu kan. Dari subuh sampai malam itu ada kelas. Terus dari selesai kelas malam sampai tengah malam itu lagi ada ngerjain tugas gitu loh untuk tugas presentasi lagi? biasanya. Iya, ngerjain tugas untuk besok. Jadi tiap hari itu nggak berhenti. Dan kalau capek kakak nangis. Capek nangis. Buat ngelupain rasa. Iya. Rasa kesel untuk juga. biar plong Iya, gitu biar loh. plong. Iya, tapi habis nangis ya udah lanjut lagi. Aku nggak bisa apa-apa. Aku udah sampai sini, aku perlu biaya yang besar untuk sampai sini kan. Lumayan gitu loh biayanya untuk bisa belajar di sini. Di Pare itu kan. Ya jadi habis nangis lanjut lagi belajar. Aku nggak punya pilihan. Habis nangis belajar, habis nangis belajar, capek nangis lagi ya gitu terus. Nggak apa-apa, walaupun kayak jatuh bangun kayak gitu, yang penting ilmunya aku dapat gitu. Ada hasilnya juga. Iya, ada hasil yang aku rasain. Dan waktu itu yang buat kakak semangat juga, pokoknya aku harus bisa seenggaknya dikit lah hasil belajar dari sini. Jadi kalau aku pulang aku nggak malu-maluin. Intinya semua yang kakak lakuin itu paling enggak aku bisa setara sama yang lain, paling enggak aku bisa bersaing, paling enggak aku enggak malu-maluin diri aku sendiri. Makanya selalu apapun yang kakak lakuin itu selalu kakak maksimalkan gitu loh. Jadi ada di sela-sela itu enjoy aja, nikmatin, ada main-mainnya, ada ngumpulnya, nongkrongnya gitu untuk ngusir rasa jenuh kan. Iya, untuk istirahat bentar, tapi habis itu ya udah lanjut lagi. Nggak ada hal yang bisa bikin berhenti gitu loh. Pokoknya selalu ingat aja kalau ada orang yang selalu menantikan kesuksesan kamu gitu. Orang tua kamu itu udah susah payah biayain ini itu untuk menuhin semua maunya kamu. Jadi jangan kecewain cuman karena kamu pengen menikmati masa muda yang katanya masa-masa SMA gitu kan. Jangan cuman karena itu kamu mengabaikan kewajiban kamu jadi nggak fokus gitu, karena tujuan kamu itu udah masa depan
bukan lagi kayak SMP yang tujuannya masih sekolah menengah gitu, enggak lagi gitu. Bukan tempatnya lagi untuk main-main ya. Udah harus fokus tuh, Airin. Wah, luar biasa banget ya cerita dan pengalaman dari Kak Miranda ini. Di obrolan ini, kita belajar bahwa kesuksesan itu harus dimulai sejak dini. Nggak bisa nanti deket-deket baru mulai mengejar ya, Kak? Iya, nggak akan kejar. Iya, nggak akan kejar itu. Nggak akan keburu. Terakhir, pokoknya kalian harus bisa manfaatkan waktu dan juga kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang kamu miliki, dan juga jangan sia-siakan kesempatan dan juga pilihan yang kamu punya sekarang. Benar. Jangan sampai nyesel nantinya. Benar banget. Oke, terima kasih ya Kak Miranda sudah mau banyak cerita, berbagi, dan memotivasi kita semua. Dan buat Sobat Smart One, semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian semua untuk selalu menjadi lebih baik dan selalu bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Oke, terima kasih untuk para Sobat Smart One yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Dan kami mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!